الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا. Baik pendengar dan juga netizen, saat ini saya bersama dengan Ketua Basas RI Profesor Dr. Nur Ahmad yang tadi menyampaikan menjadi khotib pada pelaksanaan sholat Idul Fitri pada kesempatan kali ini di lapangan Simpang 5 Kota Semarang. Kita pengen tahu apa kemudian pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau tadi waktu khotib. Kita akan jumpai Pak Nur Ahmad. Assalamualaikum Pak Nur Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan minal aidin wal faizin wal batin Pak ya. Sama taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, tadi disampaikan saya juga menyimak ya berkaitan dengan pesan yang disampaikan Pak Nur Ahmad tadi pada perayaan pada khotib sholat Idul Fitri tadi berkaitan dengan menyiapkan generasi yang kuat. Ya. Ini barangkali bisa disampaikan kembali kepada netizen dan juga pendengar El Sinta seperti apa Nur Ahmad? Nah, yang pertama bahwa kita ke depan akan menghadapi generasi emas. Indonesia emas, Indonesia yang nanti tampil menjadi kekuatan keempat dunia. Maka dari itu kami berharap dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar generasi itu diisi oleh umat muslim yang kuat. Ya. Umat muslim yang kuat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qawiyun amin. Yang itu juga disebutkan banyak dalam Al-Qur'an, banyak dalam hadis. Allah itu lebih mencintai muslim yang kuat. Dan insya Allah dalam Al-Qur'an itu banyak sekali dan sekaligus juga dalam hadis juga banyak sekali bagaimana mempersiapkan generasi yang kuat. Yang pertama adalah generasi ulul albab, yang di situ adalah generasi yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun juga. Tapi sekaligus juga memikirkan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mengatakan apa yang diciptakan Allah itu ada sesuatu yang salah. Mesti semuanya itu benar. Sehingga dengan begitu orang akan terus mencari. Kalau ada mengatakan wah ini mengatakan ini salah atau ini sesuatu yang tidak bisa dikaji, tidak bisa dipelajari, itu berarti orang yang putus asa dan itu yang tidak diperbolehkan. Generasi yang kuat itu pula telah dipersiapkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai generasi khalifah fil ard. Khalifah fil ard tugas yang utama adalah memakmurkan bumi ini. Jadi artinya khalifah fil ard adalah sebuah kekuatan bagaimana dia memakmurkan. Tapi di situ kekuatan yang utama adalah manakala mereka itu menjadi orang yang mukmin tapi beramal yang saleh. Mukmin ada kekuatan yang transendental, amal saleh adalah menggabungkan dari kekuatan dirinya, kekuatan lingkungannya yang tentu saja ada unsur-unsur antroposentrisme tetapi yang dikaitkan dengan yang transendental. Sehingga dengan demikian generasi yang kuat ke depan yang di situ dia iman beramal saleh adalah kekuatan transendentalnya kuat tetapi sekaligus dia melihat kekuatan-kekuatan yang ada di lingkungannya menjadi sebuah kekuatan tapi tidak berhenti di situ karena Allah juga mengingatkan manusia itu biasanya lupa diri, merasa dirinya cukup kemudian lupa diri. Itulah yang kemudian banyak diajarkan di dalam puasa. Pertama, takwa itu adalah orang yang bisa melindungi dirinya sendiri, baik itu di dunia maupun untuk akhirat nanti. Yang kedua, di dalam ibadah puasa itu juga diperintahkan untuk menghindari atau mengekang imsak pada hawa nafsu. Bahkan pada hubungan suami istri saja di siang hari bulan Ramadan tidak diperbolehkan. Makan saja yang halal itu juga tidak diperbolehkan di siang hari. Itu artinya ada pengendalian kuat. Jadi yang halal saja bisa mengendalikan, apalagi yang haram itu yang diharapkan dalam puasa tersebut. Sekaligus juga puasa mengajarkan di mana seseorang itu bisa menjadi orang yang membersihkan dirinya sendiri. Kembalinya kepada fitrah,
kekuatan kefitrahan umat manusia. Itulah kekuatan ke depan, itulah kekuatan seorang yang telah berpuasa, sehingga kami yakin kalau momentum ini dilakukan, momentum ini dikerjakan, maka insya Allah ke depan akan diisi oleh orang-orang mukmin yang kuat, orang-orang muslim yang kuat, yang insya Allah tidak hanya kuat mental dan spiritual, tapi kuat skill dan kemampuan. Apalagi saat sekarang ini ada makan bergizi gratis yang memungkinkan orang itu bisa fisiknya kuat dan akalnya juga sehat. Terima kasih. Kalau berkaitan dengan suasana kemeriahan di lapangan Simpang 5 Semarang ini kan momennya momen mudik juga ya. Pak Nur Ahmad juga barangkali juga ikut mudik juga. Ini bagaimana melihat suasana? Ini luar biasa, puluhan ribu umat tumplek blek di sini. Kita enggak berapa tadi itu, lebih dari 50.000 mungkin. Ujung sana, ujung sini penuh sampai ke belakang. Itu artinya bahwa tahun ini Idul Fitri itu meriah. Idul Fitri disikapi oleh masyarakat muslim menjadi sebuah kekuatan kemeriahan untuk menciptakan atau untuk mengungkapkan rasa syukurnya karena dia telah bisa mengerjakan puasa dengan baik, tapi sekaligus juga rasa syukurnya ada kekuatan ekonomi yang mendukungnya, dia bisa bersyukur dengan kemeriahan ini. Baik, terima kasih Pak. Pesan buat pendengar terakhir berarti, pesan apa ini di momen Idul Fitri? Yang pertama, marilah kita jaga keluarga kita semuanya, jaga masa depan keluarga kita, dan karena itulah yang dipesankan dalam Al-Quran, wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Artinya kita dipesan untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah. Generasi yang kuat adalah menjadi tanggung jawab kita semuanya, dan puasa telah mengajarkan kita semuanya untuk bisa menjadi generasi-generasi yang kuat dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan generasi yang kuat. Kami juga berharap saudara-saudaraku yang sekarang ini sedang mudik, hati-hati di jalan dan sekaligus bersabarlah. Karena itulah kekuatan kita semuanya. Apa yang yang akan kita lakukan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mudik adalah ibnu sabil, orang-orang yang akan ketemu keluarganya, silaturahim adalah sabilillah. Insya Allah dengan demikian perjalanan saudara-saudaraku yang sedang mudik saat sekarang ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berangkat dari keibadahan, dari Ibnu Sabil sampai Sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nur Ahmad. Demikian mendengar wawancara kami bersama dengan Ketua Basnas RI Bapak Nur Ahmad berkaitan dengan makna Idul Fitri dan juga apa yang tadi disampaikan pada kesempatan kehadiran. Demikian mendengar rangkaian pelaksanaan Idul Fitri yang dilaksanakan di lapangan Simpang 5 Kota Semarang, dan kami segenap kru El Sinta Semarang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamikum minal aidin wal faidin. Semoga amal ibadah puasa kita dan puasa kita semua diterima oleh Allah SWT, dan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.